Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Ya, oleh karena itu cara yang terbaik menjadi seseorang yang mahir di dalam kehidupan ini ya adalah seseorang yang antisipatif. Ya, antisipatif itu artinya kita mengharapkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di dalam hidup jangan berpikir bahwa nanti sesuatu yang baik akan terjadi. Itu kan seringkali ya impian-impian kita sejak kecil dulu senantiasa mengharapkan sesuatu yang baik itu selalu terjadi, tetapi kehidupan tidak berjalan seperti itu. Oleh karena itu, daripada kita mengharapkan terus sesuatu yang baik terjadi di dalam kehidupan kita yang berdampak pada khayalan, ilusi, sehingga akhirnya yang akan berujung pada kekecewaan, pada kesedihan karena harapan-harapan kita itu tidak terpenuhi. Maka mari kita lihat efeknya pada saat kita benar-benar mengharapkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Ya, mengharapkan kegagalan harus terjadi pada satu saat. Ya, mengharapkan ceramah hari Minggu umatnya yang datang hanya 50%. Kalau Anda mengharapkan bahwa sesuatu yang buruk itu akan terjadi dan pada saat sesuatu yang buruk itu terjadi, maka kita tidak kaget. Ya, maka harapkanlah, kita senantiasa mengharap bahwa satu hari nanti saya harus bertemu dengan orang-orang yang tidak saya sukai. Satu hari nanti saya harus mengalami kejadian di mana keinginan saya tidak terpenuhi, target saya tidak tercapai, ya, bisnis saya grafiknya menurun, gitu. Satu hari nanti saya akan menemui keadaan di mana suami tidak memperlakukan saya dengan baik, istri tidak memperlakukan saya dengan baik. Kita tidak bisa membuat orang untuk selalu menuntut orang untuk berbuat baik kepada kita, tetapi kita bisa meminta diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Jadi menjadi mahir di dalam kehidupan adalah antisipatif, bahwa kehidupan tidak terkendali. Pada suatu hari nanti sesuatu yang buruk akan terjadi, sesuatu yang tidak baik akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi. Tapi dengan sikap antisipatif Anda, maka Anda akan mampu melewati masa-masa sulit tersebut dengan mudah, dan Anda akan mendapatkan satu pemahaman yang dalam, kebijaksanaan yang meningkat, bahwa ternyata sesulit apapun permasalahan kehidupan yang kita alami, kita pun mampu melewatinya. Jadi di dalam hidup membutuhkan kelenturan sikap, kelenturan hati, lentur, adaptatif, ya. Jadi pada saat sesuatu sedang baik, hati Anda tidak kaku, ya. Kaku. Apa sih maksudnya kaku, ya? Coba bayangkan di dalam kehidupan Anda, pada saat segala sesuatunya sedang berjalan dengan baik dan Anda terjebak dalam kebaikan itu sendiri. Anda sedemikian bernafsunya untuk menikmati hal baik yang sedang terjadi, maka pada saat itu Anda coba lihat, Anda amati, batin Anda menjadi sangat kaku. Batin Anda tidak mengizinkan kebahagiaan untuk lenyap. Batin Anda terjebak, tegang semua, ya. Karena apa? Tidak menginginkan hal yang baik ini untuk lenyap dari kehidupan Anda, dan sebaliknya Anda berjuang keras untuk menjaga, untuk menambah, untuk mendapatkannya lagi dan lagi kebahagiaan-kebahagiaan tersebut. Dan Anda tidak sadar bahwa pada saat itu tubuh Anda tegang. Tubuh Anda tegang karena tubuh salah satu pembentuknya adalah pikiran. Pada saat pikiran itu dipenuhi oleh kilesa, maka kilesa tadi akan membentuk sel tubuh yang tidak baik,
sel tubuh yang hanya akan menjadi sumber penyakit. Tidak hanya tubuh Anda yang tegang, tetapi batin Anda, pikiran Anda tegang. Lihatlah, bahkan pada saat kehidupan sedang baik, Anda pun sebenarnya tidak sedang dalam keadaan damai dan bahagia. Ada kekhawatiran di sana kalau kehilangan sesuatu dan lain sebagainya. Dan inilah mengapa banyak sekali orang kaya yang jatuh dalam depresi, stres. Sangat lucu gitu. Ada orang kaya kok stres. Dulu waktu di negara lain gitu ya, salah satu umat saya dari negara lain yang sering menemui saya dan menyampaikan problem kehidupannya itu, saya sampai mengatakan kepada dia, kamu itu lucu loh. Pengusaha besar, pengusaha sukses, kok stres gitu. Yang harusnya stres itu pengemis-pengemis yang besok mau makan nggak tahu makan apa, anaknya mau sekolah nggak bisa kasih uang saku, nggak ada asuransi kesehatan, boro-boro asuransi kesehatan. Mereka yang pantasnya stres. Anda yang sudah di dalam hidup ini secara duniawi sudah aman, harusnya lebih mudah untuk bebas dari stres kalau Anda bisa mahir di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena saya katakan kepada dia, bahkan pada saat bisnis Anda pun sekarang ini tutup, toh harta benda kekayaan Anda masih cukup untuk menjamin kelangsungan kehidupan kamu sampai kamu nanti meninggal dunia. Saya tanya kepada dia, kalau kira-kira bisnis kamu sekarang ini tutup, yang di berbagai negara itu tutup gitu, kamu kira-kira bisa menghabiskan tabungan kamu nggak dengan gaya hidup kamu yang seperti ini? Nah, dia berpikir sejenak kemudian menjawab, nggak habis juga Bante. Nah, apalagi nggak habis? Kalau nggak habis kok stres? Hah? Jadi jangan korbankan kebahagiaan Anda dengan sesuatu yang, saya katakan sesuatu yang enggak seperti itu. Apa yang harus membuat dia stres? Sedangkan kalaupun segala sesuatu, saya waktu itu benar-benar katakan kepada dia, bahkan kalaupun segala sesuatu ini hancur ya, maka kehidupan kamu tidak hancur. Ya. Kalau bisnis Anda hancur, sudahlah pensiun dini kan bagus. Ya, langsung meditasi saja. Ini yang saya maksud mahir di dalam kehidupan, menjadi lentur. Bahkan pada saat sesuatu yang buruk sedang terjadi, Anda sudah siap, Anda sudah antisipatif karena memang harus terjadi. Ya, dengan demikian pada saat sesuatu yang buruk terjadi, nikmatilah. Seperti cerita yang berikut ini. Pada suatu hari, di suatu area pertambangan, ya, pertambangan mineral gitu. Jadi para penambang, orang yang menambang itu dia harus menggali bumi ya sampai ke dalam-dalam hanya untuk mencari mineral-mineral di dalam bumi itu. Ya, karena usaha ini sudah bertahun-tahun, jadi lubang-lubang itu sudah bercabang-cabang banyak sekali gitu. Ya, dan sangat dalam sekali di bumi di bawah sana gitu. Sampai pada suatu ketika tiba-tiba listrik mati, generatornya mati, AC-nya mati. Ratusan ribuan orang yang berada di dalam lorong-lorong di bawah bumi sana pada semuanya panik. Ya, mereka mencari jalan keluar, bergerak ke sini kemari sambil berteriak karena keadaan menjadi sangat chaos, sudah menjadi panas, AC-nya mati, gelap gulita, tidak tahu mana jalan keluarnya. Semakin mereka bergerak, semakin keributan terjadi karena mereka bertabrakan satu dan yang lainnya. Ya, dan tidak ada yang bisa menemukan jalan keluar. Akhirnya satu orang berteriak kepada teman-temannya dengan suara yang lantang. Dia mengharapkan teman-temannya untuk diam, gitu. Diam, jangan ada yang bergerak, gitu. Karena setiap gerakan hanya akan membuat suasana menjadi ribut dan kita tidak akan pernah tahu sebelah mana jalan keluar kita, gitu. Mari semuanya diam, duduk, nikmatilah suasana gelap gulita ini ya. Dan apa yang terjadi pada saat semua sudah tenang, duduk di bawah sana ya, keringat juga sudah mulai tidak mengucur lagi, kemudian hawa udaranya sudah mulai tidak panas lagi. Secara perlahan-lahan mereka bisa merasakan angin semilir dari salah satu arah.
Dan orang tadi berkata, angin semilir tadi tidak lain pasti dia berasal dari lubang pintu keluar. Di mana angin itu muncul, disitulah jalan keluar kita. Dan singkat cerita, akhirnya mereka bisa menemukan jalan keluar dari lubang tambang tadi, dan akhirnya mereka selamat semuanya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah bahwa pada saat kehidupan sedang berjalan dengan tidak baik, dan pada saat kita sudah sadar bahwa setiap usaha yang kita lakukan tidak juga membawa jalan keluar yang baik, tidak merubah suasana hati kita, hidup seolah-olah buntu, tidak ada lagi jalan yang harus bisa ditempuh, maka pada saat itu adalah saat yang tepat buat Anda untuk beristirahat. Beristirahat, tenangkan hati pikiran Anda, ya, karena pikiran yang tenang adalah pikiran yang cerdas. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang penuh dengan kebijaksanaan. Ya. Anda pernah mengalami hal-hal yang seperti saya alami enggak? Dulu waktu masih muda, ya. Sekarang sih masih muda juga sih. Dulu waktu di zaman saya masih kuliah, ya. Itu saya berkali-kali mengalami kejadian seperti ini. Jadi kalau pulang kuliah, saya mempunyai kebiasaan meletakkan kunci mobil itu di sembarang tempat, tidak di tempat yang tetap. Ya, jadi bisa berpindah-pindah atau kadang dipakai oleh adik atau yang lain gitu. Jadi kunci itu berpindah-pindah itu. Sampai pada suatu hari, dan ini kejadian berkali-kali, ya. Pada malam hari saya ingin pergi keluar, ya. Udah janjian ingin harus keluar jam tertentu, katakanlah jam 7 malam saya harus keluar, dan sejak jam 6 saya mencari kunci mobil tersebut tidak ketemu. Ya, semakin saya cari semakin saya bingung, di mana ya kunci tersebut ya. Ya, saya cari sampai jam 7 nggak ketemu juga. Akhirnya saya menyerah, ya sudah, janjian sudah lewat, saya menyerah saja. Apa yang saya lakukan? Saya masuk ke kamar, ya, saya tenangkan, saya nikmati kehidupan saya play. Kalau dulu kan musim mini kompo, tau nggak? Dulu ya, sekarang masih ada nggak sih? Masih ya, mini kompo. Zaman saya mahasiswa mah andalan mini kompo itu. Udah dengerin aja radio atau kaset, ya, mini kompo sambil menenangkan pikiran. Ya, menenangkan batin. Apa yang terjadi? Pada saat batin saya tenang, tiba-tiba ingat loh, kuncinya ada di sebelah sana. Kemudian saya keluar, saya cari di tempat tersebut, ketemu juga kunci mobilnya. Dan kejadian itu berkali-kali. Sehingga saya hafal, oh ternyata pada saat gelombang pikiran kita ini tenang, maka di sana ada ketelitian, memori ini muncul lagi, kebijaksanaan muncul lagi. Ya, pada saat Anda mengalami permasalahan di dalam kehidupan dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka masuk kamar, dengarkan musik, play kompo. Saat-saat seperti itu adalah saat-saat yang tepat untuk beristirahat, bukan saat yang tepat untuk berjuang lagi, karena segala daya usaha perjuangan sudah kita lakukan dan tetap saja tidak ada jalan keluar. Maka nikmatilah kehidupan ini, ya. Tunggu sampai jalan keluar itu muncul dengan sendirinya.